Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, kumaha damang. Kali ini Teteh bakal bagiin resep risol mayo yang creamy dan juga enak. Dan di video ini juga Teteh bakal bagiin resep kulit risol dan juga cara bikin kulit risol biar gak mudah sobek. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Alhamdulillah nih Teteh bisa ngonten lagi dan bisa sapa bunda-bunda dan teteh-teteh semua di sini. Apa kabar nih kabar bunda-bunda dan teteh-teteh semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda dan teteh-teteh semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga kebarokahan serta keberlimpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Seperti yang ada di judul, kali ini Teteh mau bikin risol mayo dan ini Teteh mau ngadonin dulu untuk kulit risolnya. Nah, di sini Teteh pakai 2 resep ya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda semua pengen sedikit aja bisa banget pakai 1 resep aja. Nanti resepnya bakal Teteh tulis di video. Jadi kalau misalnya bunda-bunda semua pengen ngikutin bisa langsung screenshot aja. Karena di sini timbangan Teteh rusak, jadi ini Teteh kira-kira aja dari 1 kilo terigu Teteh bagi 2. Karena di sini Teteh pakai 2 resep ya. Nah, selanjutnya setelah terigunya Teteh masukin, Teteh pakai juga tepung tapioka atau aci. Di sini Teteh pakai 6 sendok makan. Nah, habis itu Teteh juga masukin 2 bungkus masako. Jadi untuk 1 resep itu cukup pakai 1 bungkus aja ya. Setelah masakonya masuk, lanjut aja Teteh masukin air dulu nih Bun. Nah, untuk airnya di sini Teteh pakai 1 liter 250 ml. Nah, setelah itu ini tinggal diaduk-aduk dulu aja sampai semuanya merata dan pastikan gak ada yang menggumpal ya. Untuk telurnya kita masukin setelah adonan terigunya ini merata, karena kalau misalnya langsung dimasukin ketika belum merata takutnya nanti lebih mudah menggumpal. Setelah semuanya merata baru ini Teteh masukin si telurnya. Nah, setelah itu ini tinggal Teteh aduk-aduk lagi aja sampai semuanya merata. Lanjut Teteh pakai minyak. Di sini minyaknya Teteh pakai 4 sendok makan. Kenapa di sini Teteh pakai minyak? Karena biar nanti si adonan adonan kulit risolnya itu ketika dibentuk tuh nggak menempel satu sama lain, dan juga nanti nggak perlu kita olesin minyak lagi si teflonnya. Jadi Teteh masukin langsung ke adonannya gini biar lebih mudah dan juga lebih ringkas gitu ya. Sebenarnya sebelumnya juga Teteh pernah bagiin resep kulit risol, cuman agak berbeda dari resep sebelumnya. Kalau resep sebelumnya Teteh pakai susu kental manis untuk si kulit risolnya, tapi untuk yang resep sekarang Teteh skip susu kental manisnya. Nah, selanjutnya ini Teteh langsung aja mau ngebentuk si kulit risolnya. Di sini Teteh pakai teflon ukuran 16 ya Bun. Kalau misalnya bunda-bunda semua punya alat untuk kulit risol itu lebih mudah lagi, tapi karena di sini Teteh nggak punya, jadi Teteh pakai teflon aja. Nah, untuk teflonnya harus dipastikan teflon anti lengket, karena kalau misalnya teflonnya lengket itu agak ringkih dan mungkin agak susah juga untuk ngelepasin si kulit risolnya dari si teflonnya. Tips agar kulit risol bisa mulus itu wajib banget sekali jadi nggak boleh si kulit risolnya itu udah kita tuangin nih adonannya ke teflon terus kita tuangin ulang kedua kalinya. Nah, itu nggak boleh. Lebih baik 1 kali tuang langsung kita bentuk, jadi nanti hasilnya itu bakal bisa lebih mulus dan juga lebih rapi dilihatnya. Untuk cara nyimpennya sendiri Teteh silang-silang kayak gini, karena dengan cara kayak gini tuh bakal lebih mempermudah nanti untuk ngambil si kulit risolnya. Kadang kalau misalnya kita langsung tumpuk satu tumpukan gak disilang-silang kayak gini, itu nanti bakal lebih susah untuk kita ambilnya ya Bun. Nah, ini kulit risolnya udah jadi dan alhamdulillah insya Allah ini kulit risolnya elastis ya Bun. Tapi seelastis apapun bukan berarti gak bisa sobek, tetap bisa sobek, cuman ini lebih lebih tahan banting gitu ya. Untuk selanjutnya ini Teteh mau bikin untuk isian si risolnya. Di sini Teteh pakai sosis. Nah, kalau misalnya bunda-bunda semua mau pakai smoke beef ataupun mau pakai daging burger itu boleh banget ya, karena itu bisa lebih enak. Cuman karena di sini Teteh adanya sosis, jadi Teteh pakai sosis aja. Di sini Teteh pakai merek sosis Geboy, tapi bukan yang basisnya ya, tapi yang ada dagingnya gitu. Sosisnya tuh bukan yang cuman aci doang, enggak. Nah, ini si sosisnya Teteh pakai 9 buah. Setelah itu ini mau Teteh potong kecil-kecil dulu.
karena nanti sosisnya bakal teteh panggang dulu sebentar, teteh goreng dulu gitu ya sebentar, biar nanti si sosisnya itu udah mateng, jadi lebih wangi dan juga lebih enak. Soalnya kan ketika adonan risol itu digoreng tuh bagian dalamnya tuh belum tentu bener-bener tersentuh gitu ya. Nah takutnya si sosisnya kurang mateng, apalagi ini buat cemilan anak teteh, jadi teteh suka dipen dulu kayak gini. Nah, kenapa teteh lebih milih juga dipotongin kayak gini dibanding kayak dipotong misalnya per slice untuk satu buah risol? Karena kalau misalnya kayak gini tuh jadi nanti tiap gigitan itu pasti dapet si sosisnya. Makanya teteh potongin kecil-kecil kayak gini. Memang di resep sebelumnya juga teteh sama motongnya per slice aja, jadi satu buah untuk satu risol gitu. Cuman teteh ngulik lagi, teteh lebih milih di kayak giniin, jadi biar nanti tiap gigitannya dapet sosisnya. Nah setelah tadi teteh potong-potong, lanjut ini teteh panggang atau teteh goreng tapi pakai sedikit minyak aja. Terus ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya mateng. Nah setelah sosisnya mateng, ini sebelumnya teteh udah rebus telur nih bun. Jadi jangan pakai telur mentah ya, harus pakai telur rebus. Nah di sini teteh mau kupasin dulu si telur ayamnya. Di sini teteh pakai 5 telur ayam. Jadi kalau misalnya bunda-bunda semua nanti mau bikin setengah resep, tinggal bagi 2 aja ya. Nah ini tinggal teteh kupasin semua telurnya. Habis itu baru teteh cuci dulu. Jadi di video ini teteh nggak ngasih lihat teteh cuci si telurnya, tapi sebenarnya tadi teteh cuci dulu. Terus ini teteh potongin kecil-kecil, teteh cincang juga sama kayak si sosisnya. Mudah-mudahan penjelasan teteh di sini mudah dimengerti sama bunda-bunda semua ya. Kalau misalnya kurang dimengerti bisa langsung aja lihat videonya biar lebih jelas lagi. Nah ini setelah semuanya teteh cincang kayak gini, lanjut aja ini teteh mau tuangin mayonesnya. Di sini teteh pakai merek Mamayo. Tapi kalau misalnya mau pakai merek lain juga boleh. Di sini teteh pakai merek Mamayo yang ukurannya kecil, jadi ukuran segini tuh cukup kalau misalnya sekedar untuk cemilan di rumah ya. Kalau misalnya pakai ukuran yang lebih besar itu sayang aja, takutnya nanti malah kebuang. Nah selanjutnya nih teteh masukin mix herb, ini tuh oregano dan juga parsley. Teteh masukin 1 sendok makan dan lanjut teteh aduk-aduk semuanya kayak gini. Kenapa teteh pakai parsley atau pakai oregano itu tuh karena nanti si aromanya itu bakal lebih ngangkat dan hampir sama kayak pizza gitu loh bun. Jadi lebih wangi, pokoknya tahu kan wangi-wangi pizza kayak gimana. Nah kurang lebih nanti bakal kayak gini. Tadi juga udah teteh masukin juga sosisnya ke dalam adonan. Nah ini tinggal teteh aduk-aduk aja dan ini mau teteh pisahin dulu untuk si bocil. Karena di sini adonan yang teteh mau teteh kasih saus, sedangkan si bocil kan masih kecil. Jadi harus teteh pisahin, takutnya dia kepedesan. Nah selanjutnya yang teteh ini teteh tambahin saus. Untuk sausnya sebenarnya sesuai selera aja, tapi di sini kurang lebih teteh pakai 5 sendok makan. Habis itu ini tinggal teteh aduk-aduk aja sampai semuanya merata. Nah ini tuh warnanya cantik banget, bisa dilihat ya, kuning ke oren-orenan gitu dan juga wanginya itu enak banget. Oh iya teteh lupa, aduh ya Allah. Sebenarnya di sini teteh masukin susu kental manis 2 bungkus. Tapi nggak ke videoin bun, mohon maaf banget ya. Jadi di adonan si telur dan juga si sosisnya ini teteh masukin susu kental manis 2 bungkus. Jadi mudah-mudahan bunda-bunda semua mengerti ya maksud teteh. Nggak ke videoin, mohon maaf banget. Habis itu ini tinggal teteh lipetin aja si risolnya. Masya Allah, ini risolnya tinggal teteh lipetin aja satu persatu kayak gini. Diisinya itu pakai 1 sendok makan kurang. Habis itu tinggal dilipetin aja kayak gini. Nah untuk dilipetnya itu harus hati-hati ya, soalnya kalau misalnya terlalu menggembung, si isinya terlalu banyak itu nanti takutnya keluar dan jadi malah berantakan gitu. Jadi si isinya itu harus bener-bener pas. Di sini teteh pakai 1 sendok makan tapi kurang, nggak munjung gitu ya. 1 sendok makannya itu rata gitu. Ngerti nggak sih bun? Semoga mengerti ya.
Nah, bisa dilihat ya bun, kalau misalnya tadi si kulit risolnya kita pakai 1 kali jadi gitu, ini bisa dilihat si kulitnya itu lebih mulus, jadi cantik glowing gitu. Nah, selanjutnya ini teteh mau ngebalurin pakai tepung panir, tapi sebelumnya kita siapin dulu tepung basahnya. Nah, di sini tepung basahnya teteh cuma pakai terigu dan juga air. Ini teteh nggak pakai takarannya, jadi kurang lebih kayak gini, nggak begitu kental dan nggak begitu cair. Nah, selanjutnya ini tinggal teteh pakai tepung panir dan juga teteh celupin si risol yang tadi masih gundul yang tadi masih glowing. Mari kita mari kita dandani dia biar lebih cantik. Nah, ini tinggal dibalur aja sampai semuanya kecampur, sampai semuanya ketutup kok kecampur sih. Nah, ini tinggal diulangi aja semuanya sampai semuanya beres. Sebenarnya untuk risol mayo teteh tuh lebih seneng bikin sendiri karena untuk rasanya itu bisa sesuai lidah teteh dan juga bisa lebih di-upgrade ya bun, karena kan kalau misalnya beli itu paling isiannya cuma sedikit, kurang maknyus gitu. Nah, kalau misalnya bikin sendiri ini bisa kita ulik-ulik sendiri gitu ya. Nah, bunda-bunda semua di sini tim beli atau tim bikin nih? Kalau teteh sih tim bikin ya, tapi sekali waktu ya beli juga kalau misalnya lagi males bikin. Nah, ini alhamdulillah semuanya udah jadi, tinggal teteh masukin ke kulkas aja. Untuk yang wadah besar mau teteh masukin ke freezer karena ini buat stok ya. Jadi kalau misalnya lagi males masak atau lagi males makan, bisa makan risol, ini teteh simpen yang besarnya di freezer. Nah, untuk yang kecil-kecilnya ini teteh masukin di chiller, jadi kalau misalnya nanti mau ngegoreng itu nggak perlu nyairin dulu, masih ada sisa stok yang di kulkas bawah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video teteh sampai akhir. Semoga video ini bisa nambah ide cemilan bunda di rumah nih. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.